Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia. Selamat berjumpa pada materi pada pelajaran IPA bab pertama, pertemuan pertama dengan materi objek IPA dan pengamatannya. Sekali lagi, bab 1 ini kita akan membahas objek IPA dan pengamatannya. Baik, kita mulai ya. IPA, sebagaimana kita ketahui, siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia di SD atau MI, kita juga pernah belajar tentang IPA. Sebagaimana kalian ketahui bahwa IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam, adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup atau benda hidup maupun yang mati. Kita lanjut. Objek atau komponen IPA. Nah, tadi sudah dibahas bahwa IPA itu mempelajari benda hidup dan benda mati. Otomatis, komponen atau objek IPA juga itu benda hidup dan benda mati. Nah, diistilahkan dengan komponen biotik atau objek biotik adalah berupa makhluk hidup, bisa manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Komponen IPA yang kedua atau objek IPA yang kedua adalah objek abiotik, yakni benda tak hidup. Seperti apa? Seperti tanah, air, udara, batu, awan, matahari, dan yang lainnya. Dari animasi yang ada pada tampilan monitor, pada tampilan yang kalian lihat, ini ada beberapa animasi, berarti yang makhluk hidup seperti kupu-kupu di situ ada angsa, tumbuhan itu adalah komponen biotik. Air, matahari, awan, udara, dan itu adalah komponen abiotik. Kita lanjut. Langkah mengamati objek IPA. Ada 3 tahapan atau 3 langkah. 1. Pengamatan. 2. Inferensi. 3. Komunikasi. Kita bahas satu persatu ya. 1. Pengamatan atau mengamati, yaitu proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Contoh, mengamati bentuk dan struktur kupu-kupu dengan indera mata kita langsung. Atau bisa juga dengan bantuan alat pembesar. Atau bisa juga contoh lain, mengamati bakteri menggunakan mikroskop dan jenis mengamati lainnya. Langkah kedua, tadi sebagaimana tadi sudah disebutkan, inferensi, yaitu proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Apa contohnya? Contoh tadi kita melakukan pengamatan terhadap kupu-kupu. Inferensinya berupa misal kupu-kupu hasil pengamatan ternyata memiliki 3 pasang kaki, memiliki 2 pasang sayap, dan data-data lainnya hasil pengamatan. Yang ketiga, komunikasi. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, setelah tahapan 1, pengamatan, tahapan 2, inferensi, langkah berikutnya adalah mengomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Data-data tersebut bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar. Siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia, setelah tadi Ananda sudah memperhatikan materi awal
bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya, baru materi awal. Sekarang kita evaluasi ya. Tugas dari Bapak, coba amati 3 hewan dan 3 tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Kemudian, tulis ciri-ciri hewan tersebut berdasarkan hasil pengamatanmu. Ingat, 3 hewan dan 3 tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Setelah ditulis, tulis ciri-cirinya. Ketiga hewan tersebut dan ketiga tumbuhan tersebut, tulis ciri-cirinya dalam catatan. Terima kasih. Ditunggu ya tugasnya. Itu saja pelajaran pertemuan pertama dengan Bapak. Semoga belajarnya tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.